yang ke-14, satu ayat saja, ayatnya yang kedua. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi secara alami mencari Tuhan, melainkan justru menjauh daripada Tuhan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak berlari kepada Allah untuk meminta pengampunan, tetapi malah bersembunyi di antara pepohonan di taman. Sejak saat itu kecenderungan manusia bukanlah mencari Allah, tapi lari menjauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata pada jemaat Roma, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tetapi di sepanjang sejarah Alkitab, kita melihat bahwa manusia tidak mencari Allah, justru Allah yang mencari manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bukan Adam yang berlari mencari Allah, tapi Allah yang mencari dengan berkata, Adam, di mana engkau? Ya. Dia memanggil Adam, dia memanggil Abraham, dia memanggil bangsa Israel keluar dari perbudakan, dan puncaknya dia datang sendiri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang kebingungan dan ketakutan setelah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Tetapi Tuhan Yesus tidak hanya menghibur mereka, Tuhan Yesus juga menyatakan kebenaran yang luar biasa, bahwa dialah satu-satunya jalan kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat kembali kepada Allah dengan usahanya sendiri. Hanya melalui Tuhan Yesus, manusia bisa dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Inilah yang akan kita renungkan hari ini. Kristus sebagai bait suci sejati, tempat di mana hadirat Allah berdiam, satu-satunya jalan untuk kembali kepadanya, dan sumber kehidupan bagi setiap orang percaya. Bagi bangsa Israel, bait suci di Yerusalem itu bukan sekadar bangunan, melainkan pusat ibadah dan simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Tapi dalam Yohanes 14, Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang revolusioner. Dia sendiri adalah realitas sejati dari bait suci. Semua yang dilambangkan bait suci di perjanjian lama mencapai kepenuhannya dalam dirinya. Di bagian ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya pada malam sebelum penyalibannya. Mereka diliputi kebingungan, murid diliputi ketakutan setelah mendengar Tuhan Yesus akan pergi. Tapi Tuhan Yesus menghibur mereka dengan janji yang luar biasa, bahwa dia pergi bukan untuk meninggalkan mereka, melainkan untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan bahwa di dalam dirinya, dalam diri Tuhan Yesus, mereka memiliki akses penuh kepada Allah. Dari Yohanes pasal yang ke-14 kita akan mencoba memahami bagaimana Tuhan Yesus sebagai bait suci sejati dinyatakan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, Kristus sebagai tempat kediaman Allah. Dia menggantikan fungsi bait suci fisik secara fisik sebagai tempat tinggal Allah di tengah umatnya. Yang kedua, Kristus sebagai jalan kepada Bapa. Dia menggantikan perantara ibadah perjanjian lama dengan dirinya sendiri sebagai satu-satunya jalan menuju Allah. Yang ketiga, Kristus sebagai pemberi Roh Kudus. Dia memastikan bahwa kehadiran Allah tidak lagi terbatas pada tempat secara fisik, tetapi tinggal di dalam setiap orang percaya oleh Roh Kudus. Nah, kita belajar satu persatu. Yang pertama,
Kristus sebagai tempat kediaman Allah. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mendengar bunyi ayat ini, membaca ayat ini, dapatkah kita menangkap dengan roh kita kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya menyertai murid-murid ketika dia ada di bumi. Ketika dia kembali ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan menyertai para murid untuk selama-lamanya. Tuhan pergi tidak meninggalkan, tapi Tuhan pergi menyediakan tempat untuk kita di sorga. Ya. Tapi kita melihat ayat ini seringkali dipahami sebagai janji Tuhan tentang sorga, yang tidak salah. Tapi dalam konteks Injil Yohanes, rumah Bapa itu bukan hanya tempat masa depan. Kita semua beribadah dengan setia, kita melayani dengan setia, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk sampai ke surga, kita harus melewati dua rumah. Yang pertama, harus beres dengan rumah ibadah. Yang kedua, harus beres dengan rumah tangga. Baru sampai ke rumah kekal di surga yang Tuhan sediakan. Nah, dalam pemikiran Yahudi, rumah Bapa seringkali merujuk pada bait suci. Kalau kita membandingkan dengan Yohanes 2 ayat yang ke-16, dikatakan kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya. Rumah Bapa tidak boleh menjadi tempat berjualan di mana ada lembu, ada domba, ada kambing di situ. Belum lagi kotoran-kotoran yang lain. Ya. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara bukan hanya tentang tempat di surga, tapi tentang suatu realitas baru di mana Allah dan manusia itu dipersatukan dalam persekutuan yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat, itu bukan hanya dia pergi ke surga, tapi melalui kematian dan kebangkitannya, dia membuka jalan agar manusia dapat tinggal dalam hadirat Allah. Dosa itu menceraikan manusia dari hadirat Allah. Kalau kita lihat di Taman Eden, Adam dan Hawa bisa mendengar derap langkah kaki Tuhan ketika Tuhan masuk ke dalam Taman Eden. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir keluar dari Taman Eden. Kemudian dikatakan engkau akan berpeluh untuk mendapatkan makananmu sampai engkau kembali menjadi debu karena dari situ kau hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus adalah tempat kediaman Allah yang sejati. Yohanes 2:19-21 berkata, Tuhan berkata, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, 46 tahun kami mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa tubuh Tuhan Yesus sendiri adalah bait suci yang sejati, menggantikan fungsi bangunan fisik. Sementara Wahyu 21 ayat yang ketiga berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Janji ini menggenapi bahwa Kristus, dalam Kristus, hadirat Allah itu tidak lagi terbatas pada tempat tertentu, tetapi bersama umatnya untuk selama-lamanya. Sebagai bait suci sejati, Kristus adalah pusat penyembahan kita. Kita tidak lagi terikat oleh lokasi fisik, tapi kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes berkata saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Nah, sebagai orang percaya kita tidak perlu mencari tempat khusus untuk berjumpa dengan Tuhan. Melalui Tuhan Yesus
Kita bisa mengalami hadirat Allah dimanapun kita berada. Sementara Bapak Ibu melakukan aktivitas sambil nyetir, ya, ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan hati, bukan dengan mulut saja, kita bisa merasakan hadirat Allah. Sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, yang penting hati sungguh mencari Tuhan sampai kita bisa menemukan Dia. Jadi kehidupan kita juga dipanggil untuk mencerminkan kemuliaan Kristus, karena kita adalah bait Allah yang hidup. Paulus berkata pada Jemaat Korintus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Perhatikan, kamu adalah bait Allah. Kita, Bapak Ibu, saudara dan saya adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita. Satu saja Bapak Ibu saudara sekalian, kalau bukan Roh Allah yang jahat, ya. Saya pernah beberapa bulan yang lalu berkata pada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tapi kalau dagingnya yang menyala, rohnya mati. Jadi satu saja. Mari bercermin dan kita periksa, kita yang sekian lama beribadah, sekian lama melayani, benarkah Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita? Jangan hari-hari ibadah Roh Allah menguasai kita, tapi hari yang lain roh jahat yang menguasai kita. Ya. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah yang seharusnya diam di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kita itu berarti hidup kita dituntun oleh Roh Allah. Kita tidak lagi berjalan menurut daging, menurut keinginan kita sendiri, tapi daging ini sudah harus disalibkan ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara sekalian, bagian yang kedua dikatakan Kristus sebagai jalan ke Bapa. Tidak ada jalan lain. Kristus sebagai jalan kepada Bapa. Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat ini adalah salah satu pernyataan paling kuat secara eksklusivitas Tuhan Yesus tentang satu-satunya jalan keselamatan. Jalan, terjemahan lain berkata hodos. Ya. Tuhan Yesus bukan hanya menunjukkan jalan kepada Allah, tapi Yesus sendiri adalah jalan, satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Dan ini menegaskan bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang kasih, Kisah Rasul berkata, tidak ada keselamatan di dalam nama siapapun kecuali nama Tuhan Yesus Kristus. Jalan tidak hanya berarti rute, tetapi juga root atau cara hidup. Dalam Perjanjian Lama istilah ini digunakan untuk menggambarkan hukum dan ketetapan Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan itu kepadaku. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia sendiri adalah jalan itu, tidak ada yang lain. Kemudian yang kedua, kebenaran atau aletheia. Tuhan Yesus adalah perwujudan kebenaran Allah. Dia tidak hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Dialah sumber dan standar kebenaran yang sejati. Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus menyatakan sebagai perwujudan dari kebenaran Allah yang sejati, maka hal itu dibuktikan bagaimana cara hidup Tuhan Yesus yang tidak berdosa dan bercela. Saya ulang sekali lagi, cara hidup Tuhan Yesus yang tidak berdosa dan tidak bercela. Sudah seharusnya kita sebagai pengikut Kristus, sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga mengikuti jejaknya. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadaan tidak bercela atau tidak berdosa. Firman itu mencengkeram kehidupan kita. Roh Kudus yang diberikan tinggal dalam kita itu menjadi pengingat. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau ada Roh Kudus dalam diri kita,
kita mau melakukan hal yang menyimpang dari kebenaran firman, Roh itu bicara. Tapi ketika kita memadamkan suara Roh Kudus, ya lama-lama kita tidak bisa mendengar lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti cara hidup Tuhan Yesus yang tidak berdosa dan tidak bercela. Doa itu membuat kita menjauhi kejahatan atau melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi dosa itu menghalangi kita untuk berdoa, menghalangi kita untuk menghampiri hadirat Allah yang kudus. Kemudian kebenaran alite itu adalah kebenaran ilahi yang dinyatakan kepada manusia untuk diikuti dan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Hidup di dunia ini sementara. Berapapun panjangnya Tuhan memberi kita kesempatan hidup, tetap ada batasnya. Saya pernah besuk seorang oma usia 103 tahun. Beliau adalah jemaat di BPS Salahan. Kemudian beberapa tahun sebelum 103, dia memang sudah tidak bisa beraktivitas, tinggal saja di tempat tidur. Tapi ketika saya besuk, saya ajak dia nyanyi lagu-lagu yang lama. Oh, semangat ya. Memang sudah tidak berdaya di tempat tidur, tapi tangannya masih terus gerak. Ya. Saya pikir oma ini waktu mudanya lincah, ya. Nenek lincah gitu ya. Jadi di tempat tidur masih semangat nyanyi. Ketika saya mau pulang, saya bilang, oma pulang ya. Loh, ke susu pulang. Akan datang lagi lah, pulang aja belum sudah. Pulang aja belum oma, gitu ya. 103 tahun. Di usia 104 tahun beliau dipanggil pulang ke Tuhan. Disemayamkan di Adijasa lantai 2. Ya. Jadi berapapun panjangnya kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sementara. Dan Bapak Ibu terus sadari ada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan setelah kematian. Ada kebinasaan kekal yang akan kita tuju kalau kita hidup di luar kebenaran daripada Kristus. Itu sebabnya hidup ini kesempatan memilih. Saudara memilih surga, hiduplah dalam kebenaran. Saudara memilih neraka, mohon maaf. Ya, hiduplah terus melaksanakan keinginan daging dan hawa nafsu. Dan saya yakin tidak ada orang mau masuk neraka. Semua mau masuk surga, ya. Masuk surga semuanya. Sebab itu hidup di kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran ini bukanlah sesuatu yang sulit atau tidak bisa dilakukan. Kalau kita berserah penuh kepada Tuhan dan kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan mendapat kekuatan dan hikmat untuk melakukan seluruh kebenaran Allah. Manusia itu rapuh. Manusia itu lemah, tidak mampu memang, tapi jangan lupa, ya. Ada firman yang bisa mencengkeram dan menuntun kehidupan kita untuk melakukan kehendaknya. Ada Roh Kudus penolong yang terus menuntun kita untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Kemudian, apalagi hidup soge, ya. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Tanpa Dia, manusia tetap dalam kematian rohani akibat dosa. Tapi firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ketika Tuhan menunjukkan dirinya sebagai gembala yang baik, Tuhan berkata, pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri atau iblis itu datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Bukan harta kita. Yang dicuri iman kita, yang dicuri ketaatan kita, yang dicuri kesucian kita. Itu yang dicuri. Itu sebabnya kalau firman itu tinggal dalam kehidupan kita, firman ini bisa menjadi pertolongan pada masa-masa kesesakan. Iblis bukan cuma mencuri, tujuannya membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan berkata, aku datang supaya domba-domba mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan tidak yang berarti limpah uang. Apa artinya limpah uang? Tapi tidak ada damai sejahtera. Apa artinya limpah uang? Tapi sakit gak sembuh-sembuh. Ya? Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih besuk, saya masih sekolah di tempat kuliah. Ada seorang yang luar biasa kaya menurut saya, ya. Hasilnya setiap bulan itu bisa berinvestasi beberapa buah, ya. Tapi tidak bisa bangun, tidak bisa bicara.
kemudian di tangannya cuma pegang kaleng hirusin, yang dipegang-pegang ini, ya. Kemudian untuk makan disonder. Jadi tidak bisa bicara. Hampir setiap Rabu kami besok datang untuk berdoa. Jadi apa artinya? Kelimpahan bukan cuma uang, limpah damai sejahtera, limpah sukacita, apalagi limpah kebahagiaan. Damai sejahtera itu kita peroleh ketika kita taat pada kehendak Tuhan. Ketika dosa masuk sejahtera keluar. Tapi selama kita taat pada kehendaknya, pada kebenaran firman Tuhan, kita Yesaya katakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Mengapa diawali dengan kata sekiranya? Sebab banyak orang mendengar, tidak banyak orang yang mau melakukan. Banyak orang yang membaca firman, tapi kan tidak semua orang melakukan firman. Itu sebabnya Yesaya memulai dengan kata sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, memperhatikan, melakukan perintah-perintah, jaminannya ada damai sejahtera, seperti sungai yang tidak pernah kering. Sungai itu kalau kering itu apa? Ya, sungai kalau ada airnya, ya, ikan bisa hidup di situ. Tapi kalau kering tidak bisa. Ya. Lalu dikatakan kebahagiaanmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yohanes sering menggunakan kata soe untuk merujuk pada kehidupan yang datang dari Allah dan diberikan kepada orang percaya melalui Tuhan Yesus Kristus, seperti dituliskan Yohanes dalam kitab dalam Injil. Yohanes katakan dalam Dia ada hidup, ada soe, dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup itu terang manusia. Kita butuh terang dalam hidup. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan itu bisa nabrak sana, nabrak sini. Ya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang bukan orang di sini, kalau ini tiba-tiba misalnya padam, ya, kita akan meraba-raba, jangan sampai menyentuh bangku-bangku ini. Orang yang hidup dalam kegelapan itu hidupnya meraba-raba, nabrak sana, nabrak sini. Tapi orang yang hidup dalam terang tahu mana jalan yang harus dilewati, tahu jalan yang bukan harus dilewati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan hidup itu adalah terang manusia, menunjukkan bahwa kehidupan sejati berasal dari Tuhan Yesus dan membawa terang kepada dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Kita sebagai pengikut Kristus bisa memancarkan terang Kristus melalui kehidupan kita hanya kalau Yesus Kristus yang menjadi terang dunia itu tinggal dalam hidup kita. Kalau Tuhan tidak tinggal dalam kehidupan kita, sama kita tidak bisa memancarkan terang. Kita gelap, ya. Tapi kalau Tuhan yang berkata, akulah terang dunia itu tinggal dalam diri kita, kita bisa memancarkan terang Kristus. Kematian daging ini membuat orang melihat dan menikmati Kristus yang ada dalam diri. Coba masih ingat ketika Tuhan berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Ya. Terang itu dicari orang. Kan ketika aliran listrik itu padam, tidak harus komando. Orang yang bawa HP langsung nyalakan HP. Setidaknya ada cahaya yang keluar dari situ. Orang mencari penerangan alternatif, mungkin itu lilin, senter, dan lain sebagainya. Jadi terang itu dibutuhkan banyak orang. Kemudian ketika Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Garam tidak berharga dibandingkan dengan yang lain, tapi garam dibutuhkan. Apa yang bisa kita pelajari dari garam? Yang pertama, garam itu memberi pengaruh. Kehadiran kita sebagai orang Kristen harus bisa memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang jahat. Kemudian apa? Memberi rasa. Kematian daging itu membuat orang menikmati rasa kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita tidak punya kasih, kalau kita tidak bisa mengampuni, orang tidak melihat dan merasakan Kristus dari hidup kita. Kemudian apa lagi? Mencegah kebusukan. Kehadiran kita sebagai orang Kristen harus bisa mencegah kebusukan yang terjadi di seputar kehidupan kita. Karena kalau sama-sama melakukan, tidak ada bedanya. Dan yang keempat, garam itu tidak peduli dengan posisi. Taruh di mana saja, garam tidak pernah protes.
Sebab yang penting bukan posisinya, yang penting adalah fungsi. Ketika garam kehilangan rasa, maka Alkitab berkata tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak oleh orang. Dibuang itu kan barang yang kita tidak pakai. Sudah dibuang, diinjak, makin tidak ada harganya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika Tuhan berkata kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Tuhan tidak menghimbau saudara dan saya, tapi Tuhan menunjukkan status kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang harus menjadi terang di tengah dunia yang gelap, garam di tengah dunia yang menuju kebusukan ini. Ya. Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyai soe, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus tidak hanya memberikan kehidupan secara fisik, tapi kehidupan rohani yang penuh makna. Ya. Hidup di dunia sekarang ini terbatas, tapi ada hidup kekal bersama dengan Tuhan untuk selama. Itu sebabnya tidak salah dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Selesai perjalanan di dunia, masih ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, tidak terbatas, kekal. Ya. Dan ini menegaskan bahwa soe bukan hanya kehidupan di dunia ini, tapi kehidupan kekal bersama Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Penyataan ini menutup kemungkinan jalan lain menuju kepada Allah. Hanya melalui Tuhan Yesus seseorang bisa memiliki hubungan dengan Bapa dan menerima hidup yang kekal. Di bawah sistem perjanjian lama, akses kehadiran Allah di bait suci sangat terbatas. Kita bisa pelajari Alkitab. Yang di perjanjian lama itu hanya imam yang bisa masuk ke tempat kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu pun hanya sekali dalam setahun dengan darah korban dari binatang. Tapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia sendiri adalah jalan menuju kepada Allah. Tidak lagi dibutuhkan sistem korban atau pengantara manusia, karena Tuhan Yesus telah menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Dan hal itu disimbolnya dengan terbelahnya tirai bait suci ketika penyaliban Tuhan Yesus. Matius 27 ayat 51 berkata, Matius 27 ayat 51 berkata, ketika Tuhan Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Ini menandakan bahwa jalan kepada Allah telah terbuka, tidak lagi terbatas kepada imam besar yang membawa korban, tapi bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan peristiwa ketika Tuhan Yesus disalib, penderitaan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Penderitaan terberat seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Apakah ketika dia disesat sampai hancur tubuhnya? Apakah ketika kepalanya dikasih mahkota duri sehingga darah itu mengalir dari kepala Tuhan Yesus? Apakah ketika Tuhan Yesus memikul kayu salib yang berat dan kasar berulang-ulang jatuh? Apakah ketika kaki dan tangannya dipaku pada kayu salib? Ternyata tidak. Bapak Ibu sudah pelajari Alkitab, penderitaan Tuhan Yesus yang terberat adalah ketika Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapaknya ketika Tuhan menanggung dosa manusia. Itu sebabnya di kayu salib Tuhan berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi Tuhan Yesus, keterpisahan dengan Bapa itu adalah penderitaan terberat baginya. Dan bukankah ini bicara tentang sebuah hubungan? Ketika kita jauh dalam dosa, kita terpisah dari Allah. Itu penderitaan yang paling berat. Hidup dalam penderitaan menuju kepada kematian. Jadi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika di kayu salib itu jauh berbeda. Bapak Ibu saudara sekalian, seruannya Eloi, Eloi lama sabachthani mewakili kepedihan hatinya karena ditinggalkan Allah yang sejak kekekalan ada dalam sebuah kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara itu penulis surat Ibrani menegaskan kembali dengan berkata, jadi saudara-saudara,
Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takdir, yaitu dirinya sendiri. Kita sekarang bisa masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Tuhan Yesus yang menjadi jalan yang baru dan yang hidup. Nah, Tuhan Yesus menggantikan sistem ibadah lama dengan dirinya sebagai pengantara yang sempurna. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mencapai Tuhan dengan usaha mereka sendiri, dengan perbuatan baik, dengan meditasi, dengan agama, dengan perbuatan baik, membagi-bagikan apa yang dia punya. Tapi Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada jalan lain selain melalui dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai orang percaya kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa hanya Kristus, dari Kristus Yesus, melalui Kristus kita bisa memiliki hubungan kembali dengan Allah. Kristus memperdamaikan kita. Tuhan Yesus bukan hanya guru moral atau nabi, tetapi satu-satunya perantara antara manusia dengan Allah. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," Dia sedang menegaskan bahwa hanya melalui Yesus manusia bisa menerima kehidupan sejati yang berasal dari Allah. Bukan sekedar keberadaan biologis, tapi kehidupan yang penuh dengan hadirat Allah, kebenaran dan keselamatan. Jadi dalam konteks Kristus sebagai bait suci sejati, Zoe menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan rohani yang sejati, menggantikan kehidupan yang terputus akibat dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya bukan hanya memiliki hidup secara fisik, tapi juga kehidupan kekal yang dipulihkan dalam hubungan dengan Allah lewat korban Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, yang terakhir, Kristus membawa hadirat Allah melalui Roh Kudus. Ya. Jadi Kristus membawa hadirat Allah melalui Roh Kudus. Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya." Jangan perhatikan janji yang luar biasa. Penolong Roh Kudus itu tidak diberikan sementara, tapi seumur hidup kita, selama-lamanya, selama kita hidup dalam dunia. Mengapa? Sebab manusia itu manusia rapuh. Hatinya mau berbuat baik, tapi yang jahatnya dilakukan. Sebab itu butuh Roh Kudus, butuh penolong. Dikatakan Roh Kudus penolong yang akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Siapa di dunia bisa berjanji untuk menyertai kita selama-lamanya? Orang tua? Tidak. Anak? Tidak. Saudara? Tidak. Ketika saya baca ayat ini, saya tidak pernah lupa. Tahun 81, ketika saya masih bekerja, saya ditelepon, disuruh pulang. Cepat pulang. Apamu sakit? Ya, saya pikir sakit. Ya. Saya naik bis kota. Rasanya bis kota jalan itu, kaki saya, hati saya lebih cepat dari bis kota. Ketika saya sampai ke rumah, lalu saya dapat bapak saya sudah pegang-pegang, ya, dalam kondisi sudah lemah luar biasa dan berkata-kata sepotong-sepotong. Dia cuma berkata, "Sopir, kalau papa tidak ada, kamu yang hati-hati." Cuma itu saja. Pesan itu tidak pernah hilang dari hati dan pikiran saya. Papa saya cinta saya, tapi terbatas, ya, terbatas. Saya masih usia sekitar 28 tahun. Sudah 40 tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya baca penolong Roh Kudus yang dijanjikan untuk menyertai kita selama-lamanya, siapa bisa menyertai kita untuk selama-lamanya? Tidak ada orang yang tidak cinta anak, meskipun ada IT. Tapi kebanyakan orang tua memberikan hidupnya apa saja yang ada untuk anak. Tapi sekali lagi jangan lupa, terbatas. Roh Kudus penolong diberikan dengan tidak terbatas seumur hidup kita, sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Roh Kudus itu menyertai kita. Lalu dikatakan dia itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ketika
Kudus diam di dalam kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, semua dituntun oleh Roh Kudus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus, mohon maaf ya, meskipun kita ibadah dengan setia, kita masih akan terus hidup dengan daging kita. Ya. Dan itu tidak mencerminkan kita sebagai umat Kristus yang ditebus oleh darah Kristus. Nah, Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menjadi kehadiran ilahi yang tinggal di dalam umatnya, penolong atau penghibur, parakletos. Ya. Berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi dan menolong. Roh Kudus sebagai pengganti Tuhan Yesus yang akan terus menyertai orang percaya. Dia juga akan menjadi pembela yang berdiri di samping kita. Lalu kata kunci selanjutnya dari ayat ini adalah kata tinggal. Memei, ya. Yohanes 14 ayat 17 menunjukkan keberadaan Roh Kudus yang permanen, sebagaimana Allah berdiam dalam bait suci. Nah, Paulus berkata sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ini menegaskan kehadiran Allah tidak lagi berada dalam sebuah bangunan, tapi dalam diri setiap orang yang percaya. Pemberian Roh Kudus bagi orang percaya sudah dibuatkan dalam kitab Yesaya. Aku akan memberikan roh diam di dalam kamu dan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Ketika roh yang berdiam dalam hidup kita, kita akan menurut ketetapan atau perintahku. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Roh Kudus Allah menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai bait suci sejati, Tuhan Yesus bukan hanya tempat perjumpaan dengan Allah dan jalan menuju kepada Bapa, tapi Dia juga memberikan rohnya yang kudus supaya kita hidup dalam hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam hadirat Allah itu hidup yang luar biasa. Bukan hidup dalam hadirat orang, tidak, hidup dalam hadirat Allah. Sebab hidup dalam hadirat Allah itu adalah hidup yang tanpa dosa. Dosa menceraikan kita dari hadirat Allah. Tidak sama kalau Daud itu pernah berkata, kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati diberkati untuk selama-lamanya. Daud raja, tapi dia tidak berkata kiranya harta kekayaan turun-temurun ke anak cucuku, tahta turun-temurun ke anak cucuku. Tidak, kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba supaya tetap ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam hadirat Tuhan itu hidup yang tanpa dosa. Sebab dosa mencarikan kita dari hadirat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, umat percaya sekarang menjadi bagian dari bait suci rohani Allah. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kita itu butuh pengalaman supranatural untuk merasakan kehadiran Allah. Tapi janji Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menyertai kita, baik dalam pergumulan, baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berarti bahwa kita harus hidup dalam kesadaran Allah selalu hadir dalam diri kita dan membimbing kita melalui rohnya. Tanpa pengalaman supranatural, asalkan kita punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus selalu menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita pelajari hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa Kristus adalah bait suci sejati karena yang pertama, Dia adalah tempat kediaman Allah yang sejati menggantikan bait suci secara fisik. Yang kedua, Dia adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, menggantikan sistem ibadah dalam perjanjian lama. Yang ketiga, Dia memberi hadirat Roh Kudus yang menjadikan umatnya sebagai bait suci Allah. Dengan memahami kebenaran ini, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus, menghormati tubuh kita sebagai bait Roh Kudus. Mohon maaf ya, semua kita kan banyak yang punya masalah lalu yang gelap, ya, yang gelap. Lupakan yang gelap. Tapi ketika kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus menjaga bait Allah ini, tubuh ini, untuk memuliakan Dia. Tidak lagi untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Ya. Memerintahkan bapaknya melalui Tuhan Yesus
yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil untuk hidup dalam realitas, menjadikan Kristus sebagai pusat penyembahan kita, karena dialah tempat kediaman Allah yang sejati. Lalu mengandalkan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, bukan usaha kita, bukan perbuatan baik kita, ya, bukan amal kita, tapi Yesus adalah satu-satunya sumber dari keselamatan. Kemudian menyadari bahwa hadirat Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus, sehingga kita selalu hidup dalam bimbingannya. Sebagaimana Tuhan Yesus adalah bait suci yang sejati, kita dipanggil untuk menjadi tempat hadirat Allah di dunia ini. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kasih, hidup dalam penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Banyak orang menyembah Tuhan lewat pujian, tidak salah. Banyak orang menyembah Tuhan dengan ucapan, tidak salah. Tapi tidak banyak orang Kristen yang menyembah Tuhan dengan perbuatannya. Kalau kita bisa menyembah Tuhan dengan perbuatan kita, sekali lagi orang lihat Kristus, Roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, dan orang akan memuliakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin kita sama-sama naik pujian dan syukur bawa. Persembahkan hidup ini sebagai korban yang terbaik, yang berkenan, yang menyenangkan hati. Tubuh yang terbelah ini sebagai kita punya akses ke surga. Jadi Bapak Ibu terus jangan kebiasaan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ini hal yang luar biasa yang tidak kita dapatkan di depan.